Dari Abu Syar radhiyallahu anhu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Syar, sungguh kamu pergi pagi hari lalu mempelajari satu ayat kitabullah, itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Sungguh kamu pergi pagi hari dan mempelajari satu bab ilmu, baik ilmu itu diamalkan atau diamalkan pada waktu itu atau belum diamalkan, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Baiklah, banyak riwayat yang mengenai hadis yang menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Masih banyak hadis lain tentang keutamaan menuntut ilmu yang tidak dapat dijelaskan seluruhnya di sini. Di antaranya sabda baginda Rasulullah SAW, keutamaan seorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah seperti keutamaan terhadap orang yang paling rendah di antaramu. Sabda beliau lainnya, seorang alim lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Coba ulang. Insyaallah saya ulang. Dari Sayyidina Abu Syar radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Syar, sungguh kamu pergi pagi hari lalu mempelajari satu ayat kitabullah, itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Sungguh kamu pergi pagi hari dan mempelajari satu bab ilmu, baik ilmu itu diamalkan pada waktu itu atau belum diamalkan, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Faedah, banyak riwayat mengenai hadis yang menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Masih banyak hadis lain tentang keutamaan menuntut ilmu itu, ilmu yang tidak dapat dijelaskan seluruhnya di sini. Di antara sabda baginda Rasulullah SAW, keutamaan seorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah seperti keutamaan terhadap orang yang paling rendah di antara kamu. Sabda beliau lainnya, seorang alim lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Berarti orang yang menuntut ilmu termasuk kita ini. Iya, menuntut ilmu ya. Lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Pahala membaca 10 ayat Al-Quran. Hadis ke-38 dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca 10 ayat pada malam hari, maka ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai." Hadis riwayat Hakim, sahih menurut syarat Muslim. Saya ulangi, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca 10 ayat pada malam hari, maka ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai." Hadis riwayat Hakim, sahih menurut syarat Muslim. Faedah, membaca 10 ayat pun malam hari yang hanya menghabiskan beberapa menit akan menyelamatkan orang yang membacanya dari digolongkan sebagai orang-orang yang lalai. Keutamaan apakah yang lebih besar daripada keutamaan ini? Pahala membaca 100 ayat Al-Quran. Hadis ke-39. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga 5 sholat fardu, maka ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa membaca 100 ayat pada malam hari, maka ia akan dicatat pada malam itu sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Faedah,
Syekh Hasan Basri rahmatullah alaih meriwayatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 100 ayat Al-Quran pada malam hari, maka akan diselamatkan dari tuntutan Al-Quran. Barang siapa membaca 200 ayat, maka ia akan mendapat pahala ibadah semalam itu. Barang siapa membaca 500 sampai 1000 ayat, maka ia akan mendapatkan 1 kintar. Sahabat bertanya, apakah kintar itu? Beliau bersabda, senilai 12.000 ya, 12.000 dirham atau dinar. Memang diganti saya kiranya. Jalan selamat dari semua fitnah ada dalam Al-Quran. Hadis ke-40 dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika malaikat Jibril alaihi wasallam turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihi wasallam mengabarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan terjadi banyak fitnah. Beliau bertanya, apakah jalan keluar darinya? Wahai Jibril, malaikat Jibril alaihi wasallam menjawab, Kitabullah. Hadis riwayat Rasim dari kitab Ar-Rahmatul Madah. Baiklah, mengamalkan isi Al-Quran akan menjauhkan diri kita dari fitnah. Keberkahan membacanya dapat menyelamatkan kita dari fitnah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis ke-22, bahwa rumah yang di dalamnya membaca Al-Quran, sakinah dan rahmat akan turun ke dalam rumah tersebut. Dan setan-setan keluar. Para ulama menafsirkan bahwa fitnah di sini adalah datangnya Dajjal, bahwa Tartar dan lain-lain. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis seperti itu dengan panjang lebar. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Yahya alaihi salam berkata kepada Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian agar membaca kalamnya bersamaan seperti suatu kaum yang terlindung di dalam bentengnya. Dari arah manapun musuh menyerang, mereka akan mendapatkan kalamullah sebagai pelindung. Insyaallah.